Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa di rumah ataupun para hadirin yang hadir pada kesempatan pada hari malam ini, kita berkesempatan untuk menyampaikan atau melanjutkan agenda yang telah ditetapkan oleh MBJNU Arusbaya. Dan ketepatan kami punya bagian tentang pembahasan kesunahan yang ada pada bulan puasa, baik itu bagi orang yang sedang berpuasa puasanya sendiri ataupun di sela-sela ketika berpuasa. Karena kemarin sudah dibahas tentang bagaimana fadilah puasa, makruh-makruh dan wajib-wajibnya. Nah, sekarang ketepatan kita adalah pembagian dalam pembahasan kesunahan puasa. Di dalam literatur kitab klasik itu sebenarnya tidak ada yang satu penjelasan atau bab yang spesifik menjelaskan secara runtut sunnah-sunnah puasa. Cuma mungkin saya merangkum dari berbagai penjelasan yang telah disampaikan oleh para alim ulama. Kemudian nanti kita rangkum dan saya sampaikan itu nanti dari hasil rangkuman yang telah saya rangkum. Yang pertama, biar lebih mudah untuk dipahami, untuk kita pikirkan bersama bagaimana cara memikirkannya ataupun memahaminya. Kita urut. Saya akan usahakan sebaik mungkin untuk menjelaskan runtutannya sesuai dengan keadaan kita ketika berpuasa. Saya mulai dari kesunahan berdoa ketika puasa. Karena bagaimanapun orang berpuasa itu dirinya tentu ada rasa pengen berpuasa. Karena memang satu kewajiban. Kemudian hatinya memang kayaknya berbunga-bunga. Bahagia. Bagaimana dengan datangnya puasa. Sehingga nanti orang-orang yang seperti ini akan masuk dalam kategori orang yang iman dan memang ihtisaban untuk berpuasa. Dari awal puasa sebenarnya kita sudah ada kesunahan, yaitu dimulai ketika ru'yatul hilal. Jadi di ru'yatul hilal itu kita sudah ada istilahnya kesunahan yang sudah mulai kita baca, boleh kita baca. Karena bagaimanapun di penentuan bulan puasa itu kan ditentukan dengan ru'yatul hilal. Kemudian setelah kita ru'yatul hilal, kemudian ada, ternyata bulan nampak. Maka seketika itu kita sudah mulai mendapatkan sebuah amalan atau bisa melakukan sebuah amalan kesunahan dengan menyambut atau dengan datangnya bulan puasa. Dan ini termasuk di antara amalan-amalan sunnah bagi orang yang mau berpuasa. Karena tadi itu ru'yatul hilal. Sehingga kita mengenalnya atau biasa kita istilahkan dengan doa menyambut bulan Ramadan. Jadi pada dasarnya hadis itu atau keterangan itu menjelaskan ketika kita itu sudah melihat ru'yatul hilal dan ternyata ada dan menunjukkan berarti bulan Ramadan, maka kita disunahkan untuk berdoa dengan doa Allahumma ahillahu alaina bil amni wal imani was salamati wal islam wal afiyatil mujallalati wa difa'il asqam wal auni ala shalah was siyam
wa tilawatil Qur'an. Kemudian disambung dengan riwayat yang lain, Allahumma sallimna di Ramadan. Wasallimhu lana wasallimhu minna hatta yakhruj Ramadan. Wa qad ghafarta lana wa rahimtah lah. Jadi dari ini berarti kan kita sudah mendapatkan kesunahan. Di mana kesunahan yang mengiringi orang yang berpuasa diurut dari doa itu. Dari situ berarti kita tahu bahwa doa itu sendiri sudah merupakan bagian dari kesunahan puasa atau kesunahan bagi orang yang akan berpuasa atau sedang berpuasa. Nah, ini perlu dipahami. Makanya, jadi di antara amalan sunnah, ya tentunya itu sudah dilakukan oleh Rasulullah di bulan Ramadan, yaitu adalah memperbanyak doa. Dan di memperbanyak doa itu ada waktu-waktu tertentu seperti tadi, di waktu setelah melihat ru'yatul hilal. Kalau secara umum, berdoa di mana saja pada waktu bulan Ramadan. Cuma saya menggambarkan urut. Makanya dari awal saya menjelaskan biar kita gamblang untuk berpikir dan menalar. Bagaimana kesunahan itu apa saja. Kita urut dari awal biar kita nyambung. Dimulai dari malam tanggal 1 setelah melihat hilal atau sore hari ketika ru'yatul hilal. Sedangkan secara keseluruhan bahwa doa itu disunnahkan bagi semuanya. Nah, itu kita mengacu kepada bahwa salasu da'awatin la turaddu da'watul walid wa da'watus shaim wa da'watul musafir. Jadi ada 3 doa yang tidak akan pernah ditolak oleh Allah Ta'ala, yaitu adalah da'watul walid, doanya kedua orang tua, ayah. Kemudian wa da'watus shaim, doanya orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa, baik berdoa untuk dirinya sendiri atau berdoakan orang lain. Ini sama-sama sunnah. Kemudian wa da'watul musafir. Jadi ini sudah istilahnya kesunahan berdoa. Kemudian berikutnya kita masuk kepada ibadah setelah sholat maghrib, memperbanyak ibadah. Ini memperbanyak ibadah, ini juga merupakan kesunahan. Dalam artian kesunahan ibadah atau ibadah ketika waktu itu, ketika bulan puasa sudah masuk, maka harus lebih giat daripada ibadah-ibadah yang lain. Harus lebih giat. Jadi kalau dalam bahasa atau dalam apa yang disampaikan oleh Rasul itu, amalan-amalannya memang lebih giat untuk beribadah ketika sudah bulan Ramadan. Entah itu memperbanyak zikir, memperbanyak sholat sunnah, atau biasanya kita sholat tarawih, nah gitu kan. Setelah sholat maghrib kita zikir, sholat isya, kemudian ada sholat sunnah, kita sudah rame itu sedunia, terlepas dari mau berapa rakaat pun kita kenal dengan istilah sholat tarawih. Nah, kita sudah tidak perlu membahas furu'iyah atau bahasan berapa rakaat sudah. Yang penting tarawih itu di antara kesunahan orang yang sedang berpuasa atau di sela-sela bulan puasa. Karena kita belum berpuasa kan, malam tanggal 1. Saya urut kan. Setelah itu, setelah kita sudah selesai sholat tarawih dan lain sebagainya, di situ biasanya kita oleh imam itu dituntut untuk niat. Jadi niat ini aslinya kan wajib, niatnya wajib. Cuma tapi itu niatnya, yaitu niat sebelum mengerjakan ketika sebelum sahur. Karena biasanya kan teori fikihnya kan sebelum atau ketika sahur kita niat.
Dan niat ini memang berbeda dengan kriteria atau arti dari niat pada dasarnya itu. Kalau niat itu kan memang bersamaan dengan pekerjaannya. Tapi khusus di bulan Ramadan kan tidak bisa. Kita niat itu niat puasa pas adzan kan tidak bisa. Karena kita sebelum adzan pun juga sudah ada waktu imsak. Sehingga dari syariat untuk niatnya puasa ini ya sebelum atau ketika sahur. Bahkan ada kesunahan yaitu tabitun niat. Sebelum sahur sudah niat dulu. Nah, ini biasanya yang kita laksanakan setelah tarawih itu. Biasanya imam nuntun kan. Kita niat untuk berpuasa besok. Nawaitu shoma ghadin. Ada fardhi syahri ramadhani di sanati fardhillahi taala. Tuh, kita sudah tabitun niat. Nah, mereka ini termasuk kesunahan. Kesunahan. Jadi perlu dipahami bahwa ini juga termasuk kesunahan. Tabitun niatnya. Jadi sahur itu kan dari jam 12 ke atas. Nah, ini sebelum jam 12 sudah niat atau sudah jauh-jauh sebelum waktunya sahur sudah niat. Nah, tabitun niat istilahnya. Nah, inilah kesunahan. Kemudian setelah itu kesunahan setelahnya karena kita sudah tabitun niat, kita sudah kemudian kita menginjak kepada sahur nanti. Ya, sahur. Nah, bagaimana? Apakah sebelum sahur biasanya kita tadarrus ya? Nah, ada istilah tadarrus. Itu sunnah apa tidak? Apa memang seperti itu? Nah, perlu diketahui yang sudah kita jalankan ini, amalia yang biasa kita pegang itu, atau kita amalia NU itu, atau amalia-amalia seperti tadarrus yang sudah biasa kita kenal, itu setelah tarawih, tidak langsung bubar, enggak. Tetapi kita masih ada yang pikir, ada yang bercekrama, ada yang tadarrus. Nah, jadi amalan ini ya juga istilahnya kita sudah memperbanyak ibadah dari mengaji, tapi ada istilahnya tadarrus. Karena ketika Rasulullah bulan puasa dalam satu riwayat An Ibnu Abbas qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Fayudarisuhul Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khair minar rihil mursalah. Jadi Rasulullah itu adalah orang yang paling pemurah. Itulah bahasanya, murah. Dan beliau itu justru lebih murah lagi ketika berjumpa dengan malaikat Jibril pada waktu bulan Ramadan. Di mana ketika bulan Ramadan ini lebih sering malaikat Jibril ini bersama dengan Rasulullah bukan hanya sekedar menurunkan wahyu, tetapi memang mengkaji. Makanya di situ istilahnya fayudarisul Quran, mengkaji. Jadi kalau dalam teori Al-Quran, pengajian Al-Quran itu biasanya yang teman-teman setelah maghrib atau apa di selain bulan Ramadan itu kan ada mengaji setelah maghrib, guru ngaji mengajarkan anak didiknya. Ini ada istilah nama istilahnya itu kan metode Jibril. Dalam artian guru membaca, murid meneruskan apa yang telah dibaca oleh guru atau menirukan pertamanya. Menirukan apa yang dibaca oleh guru. Begitulah. Karena ini menggunakan metodenya Jibril. Jadi Rasulullah ketika bersama malaikat Jibril ketika bulan Ramadan, ya begitu. Gantian. Ini tujuannya adalah yudaris, mengkaji. Entah itu kadang kalau kita kan orang awam orang biasa di rumah-rumah itu ya ngaji satunya menunggu sambil meneliti. Entah itu harokatnya khawatir ada yang keliru, fathah dibaca kasroh, atau wawunya khawatir kurang
tidak ada wawunya, lupa tidak dibaca, atau memang tidak terlihat. Ini tujuannya. Jadi kalau semisal ada yang di sebuah tempat umpama setelah tarawih ada yang bercengkerama, ada yang ngaji, tapi tidak ada yang menunggu. Sebenarnya bukan darusan sebenarnya ya, bukan darusan, tapi tidak apa-apa lah. Di awam itu sudah menganggap ya itu darusan. Tapi pada dasarnya darusan itu dua orang. Jadi satunya mengaji, satunya menunggu gilirannya sambil meneliti. Khawatir yang membaca itu ada yang salah bisa saling menegur. Ini termasuk diantara tadris juga. Walaupun tidak kajiannya tidak mendalam sampai ke hukum dan lain sebagainya. Cuma sekedar bacaannya saja, tidak apa-apa. Karena memang beda-beda kan tingkatannya kan kalau di masyarakat awam itu kan tidak semuanya orang alim yang mau ngaji. Karena kadang dari masyarakat itu ada yang pengen ngaji, mumpung bulan Ramadan kemarin-kemarinnya tidak pernah mengaji semisal, atau mengaji tapi jarang-jarang, mumpung masuk bulan Ramadan saya pengen ngaji terus setelah tarawih atau di siang harinya atau malam harinya karena banyak temannya pengen, sebagai bentuk dia itu senang dengan adanya bulan Ramadan sehingga dibuat kesempatan untuk selalu meningkatkan ibadahnya melewati atau dengan jalur mengaji tadi itu. Bagus itu. Tidak usah dipermasalahkan. Oh, itu bukan darusan ngaji sendawa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tapi bagi kita yang tahu ya, bagi kita yang tahu. Ya, begitulah. Yang ngaji, ada yang menunggu ini sambil meneliti. Mungkin khawatir, ada yang ngaji ini khawatir ada yang salah. Bisa kita mengingatkan. Tuh, maka ini namanya darusan. Nanti gantian. Baik dia sendiri setelah selesai mengaji digantikan kepada dia ngaji kemudian dia yang meneliti atau ganti orang, tidak apa-apa. Yang jelas itu sunnah. Kemudian setelah kita darusan sudah sampai, ada yang di kota-kota sampai jam 12, ada yang sampai waktu sahur. Kalau di wilayah Madura ini kan sampai sahur ya, sampai sahur. Jadi sahur, bahkan setelah sahur pun sampai subuh masih ngaji. Ya kan? Karena nanti ada istilahnya kita ketika sahur itu selesai sahur juga ada kesunahan membaca Al-Quran sebelum waktunya masuk subuh. Makanya ada seperti itu. Tadarus sudah. Kesunahan tadarus sudah. Berikutnya adalah kesunahan sahur. Kesunahan sahur. Karena bagaimanapun di sahur itu sunnah. Jadi kenapa kok sunnah? Selain karena memang ada perintah dalam hadis, tasaharu, sahurlah kalian. Kenapa? Fa inna fis sahur barokah. Karena kalau sahur pasti ada berkah, pasti. Walaupun sahurnya sedikit, sahurlah. Jadi tidak harus sahur banyak, butuh persiapan, malah biar nanti tidak lapar dah. Kata Habib As-Satiri, nah itu kalau dia sahur memang betul-betul niat dengan baik, sahur memang biar kuat, walaupun sedikit, kalau sudah dapat barokahnya sahur, maka dia dalam satu hari itu tidak akan lapar. Tidak akan lapar. Karena tadi itu, niatnya sudah bagus, sahur biar kuat puasa. Walaupun sedikit, maka dia dapat barokah. Nah, makanya di sini, fa inna fis sahur barokah. Karena dalam sahur itu sendiri ada barokah. Dan memang sahur itu juga biar ada pembeda lah. Jadi karena dalam satu riwayat an Amri bin As anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Fasruma baina siyamina wa siyami ahli kitab
bedanya antara puasanya kita dengan puasanya ahli kitab terdahulu adalah aklatus sahur. Makan waktu sahur. Itu biar beda. Jadi bukan hanya tujuan atau tidak ada tujuan sama sekali, tidak. Kita sahur, ya tujuannya banyak. Satu, dapat barokah. Dua, biar menjadi beda lah antara ahli kitab terdahulu yang ahli puasa dengan kita orang Islam. Sahur sendirian ya oke. Bagi yang jomblower, ini kan sendirian sahurnya. Sahur. Kalau dengan keluarganya bagus. Atau yang sebatang kara atau punya keluarga tapi biasa sahur sendirian. Kalau bisa ngajak lah. Ada keluarganya ngajak sahur bareng keluarga. Sunnah enggak? Sunnah itu masuk tuh sunnah. Di antara kesunahan puasa itu bagi orang yang berpuasa. Karena sahur mengajak teman itu bagus. Jadi ada amalan yang pernah dilaksanakan oleh Rasulullah ketika sahur, yaitu mengajak teman. Ngajak sahabat Rasulullah itu ketika mau sahur mengajak. Sahurnya tidak harus lauk pauk. Ya kan tadi itu walaupun sedikit sahur. Entah itu sahur kurma. Jadi dalam satu riwayat qala Irbas bin Sariyah da'ani Rasulullah ila sahur fi Ramadan. Rasulullah mengajak saya untuk sahur. Faqala halumma ila hadzal ghadal mubarak. Ayo mari kita nikmati hidangan yang penuh berkah ini. Jadi ngajak. Nah, biasanya ini kaulah muda yang ini. Jadi sudah semakin ngaji sampai malam, sampai waktu sahur. Langsung dilanjut dengan sahur bersama. Jadi bukan hanya buka bersama, bukber ya istilahnya anak sekarang ya zaman now. Bukan hanya ada bukber saja, sahur pun bisa bersama. Baik dengan keluarganya sendiri atau ngajak temannya. Tuh. Dan untuk waktunya sahur sendiri, ada kesunahan juga mengakhirkan. Karena walaupun bagaimanapun sahur itu dimulai dari tengah malam. Jadi sahur bersama jam 1 ya tidak apa-apa. Tetapi ada kesunahan berikutnya, yaitu mengakhirkan sahur. Dari riwayat An Abi Hazim annahu sami'a Sahal bin Sa'ad yaqul kuntu atasahharu fi ahli summa yakunu sur'ata bi an adrika salatal fajr ma'a Rasulillah. Sedikit setelah sahur pengen nututi salat fajar dengan Rasulullah yang sekiranya perkiraan 50 ayat, kemudian setelah itu masuk waktu imsak. Jadi kan rentan dari sahur ke imsak itu kan sebentar. Ya tentunya direka-reka sendirilah, diatur sendiri waktunya. Oh nanti kalau saya ini khawatirnya makan saya ini pelan karena 40 punya. Niru Rasulullah ketika makan satu suapan 40 punya. Ya kalau kita kan ya satu suapan kadang dikunyah satu kali langsung ditelan ya. Nah itu. Kemudian setelah itu mengakhirkan sahur sunnah. Kemudian sunnah berikutnya ketika kita sudah masuk sahur siang harinya apa? Yaitu menjaga lisan. Hati-hati. Karena bagaimanapun kalau kita berbicara sembarangan juga akan berpengaruh kepada pahala puasa kita. Makanya disunahkan kita untuk apa istilahnya? Disunahkan untuk menjaga lisan. Karena bagaimanapun dalam satu riwayat, kullu amal ibni Adam lahu illa syiyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Wasyamu junnah. Wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wala yaskhab. Fa inna sabhatu ahadun aw qatalahu falyakun inni shaimun. Jadi kalau kita ternyata terpaksa ada cekcok atau berdebat, bilang saja saya lagi puasa. Nah, mungkin dari itu nanti kita sudah menjaga, maka yang terakhir ketika bulan A masuk buka puasa, kesunahan ketika akan berbuka puasa, maka yaitu takjil. Ketika adzan
sebelum buka puasa ada doa. Nah, sunnah itu doa dulu baru makan. Ya, buka puasa takjil. Kemudian baru berikutnya setelah itu terserah kalian. Yang kesunahan berikutnya takjilnya pakai apa? Kurma. Gak ada kurma, yang manis, gak ada yang manis, air. Sudah. Itu diantara kesunahan bagi orang-orang yang berpuasa. Baik untuk dirinya sendiri ataupun di luar yang membahas pada dirinya sendiri. Atau dalam lingkup ketika berpuasa. Baik ketika akan berpuasa, sedang berpuasa, atau akhir berpuasa. Sebenarnya masih banyak rentetan tentang sunnah-sunnah puasa, diantaranya nanti di 10 akhir bulan Ramadan, karena itu nanti akan dibahas oleh yang lain dalam babnya tersendiri. Maka saya kira hanya itu yang saya jelaskan terkait dengan kesunahan bulan puasa. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf, dan kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.